let me ask you then, have you ever sexually assaulted any of your followers? Could anyone interpret that for me? His team. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan kasus orang aneh ya. Nah ini dari semua yang paling aneh ya, ini menurut gue paling aneh. Setelah gue ngebahas Brazzo pada saat itu yang bisa menyembuhkan orang dengan senyum, dan bahkan sesinya itu dijual puluhan dolar atau bisa ratusan ribu bahkan sampai puluhan juta. Kali ini gue punya orang aneh yang aneh banget nih. Ini orang katanya bisa menyembuhkan orang dan dengan cara yang sangat-sangat mengerikan buat gue pribadi. Dimana dia bisa melakukan bisa dibilang tindakan-tindakan operasi bedah tanpa pengetahuan bedah sedikit pun. Bahkan cuma bermodalkan satu pisau operasi yang tajam itu. Buat ngeblek-ngeblek orang. Punya gunting main disangkutinnya di hidung orang. Yang katanya bisa menyembuhkan tanpa pengetahuan klinis sama sekali, tanpa peralatan medis sama sekali, dan tanpa sarung tangan dan alkohol bahkan. Jadi dibiarkan berdarah aja. Dan dengan harapan orangnya bisa sembuh. Dan pengikutnya banyak banget. Tapi ternyata seperti orang-orang penipu lainnya, orang-orang aneh lainnya, tentunya ini orang berakhir dengan fakta-fakta dan skandal tragisnya. Inilah dia kasusnya, João Teixeira de Faria, atau biasa dijuluki sebagai John of God. Kita bahas orang aneh ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa untuk bisa kalian memberikan gue saran-saran atau masukan-masukan soal kasus-kasus apa yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. João Teixeira de Faria, atau biasa dijuluki sebagai John of God. Namanya udah keren banget. Dia adalah seorang pria yang beragama Katolik, asalnya Brazil, yang lahir pada tanggal 24 Juni 1942. John ini dikenal banyak banget sama orang itu di sekitar tahun 80-an sampai 2018-an itu sebagai orang yang sangat suci. Atau bisa dibilang seorang perantara antara manusia dan juga Tuhan. Karena apa? Karena dia ini udah menyembuhkan banyak sekali orang sakit dengan cara spiritual. Atau bisa dibilang adalah orang yang sakti banget. Bahkan dia itu mengaku punya dua entitas. Dirinya sendiri dan juga Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi ngomong, itu bisa aja Tuhan yang lagi ngomong melalui dia. Nah, kita kulik latar belakangnya sedikit. Jadi si John ini tuh cuma bersekolah selama 2 tahun. Karena dia itu bisa dibilang gak pengen aja gitu sekolah. Jadi secara stereotip kita bisa tahu bahwa intelektual atau pendidikannya hampir nihil. Dan setelah keluar, dia itu cuman kayak anak kecil yang nakal. Ya biasa aja kayak anak-anak pada umumnya. Yang gak tahu mau ngapain juga. Sampai memang akhirnya dia ini ngaku kalau dia itu dapat kekuatan spiritual pertamanya di waktu umurnya masih 16 tahun. Yang dimana waktu itu tiba-tiba dia tuh ketemu seorang roh perempuan yang nuntun dia ke arah gereja di dekat rumahnya di kota Abadiania. Dan pas sampai sana, dia itu katanya tiba-tiba pingsan tanpa ngeliat dan inget apapun. Tapi orang-orang di gereja tersebut bilang kalau pas si John ini pingsan, katanya badannya itu diambil alih oleh sesosok tokoh yang ada di Alkitab. Dan tiba-tiba si John ini menyembuhkan banyak orang di situ yang sedang mengalami sakit. Ya udah absurd ya ceritanya ya. Nah, sejak saat itu John yang katanya dapat kekuatan ini akhirnya mulai buka praktek penyembuhan spiritual di tempat tinggalnya pada tahun 1978. Pada tahun tersebut si John ini buka praktek di depan rumahnya cuma dengan duduk dan nunggu orang-orang sakit yang dengar kabar kalau memang John ini bisa nyembuhin orang. Nah dari mulut ke mulut datanglah berbondong-bondong orang untuk menemui John yang kerjanya cuma duduk. Ini mengingatkan kita kepada Batu Ponari ya kalau di Indonesia ya. Dan karena pasien yang datang juga semakin bertambah, makanya dia bisa dibilang melakukan sebuah ekspansi atau pembesaran. Dan bikin semacam klinik penyembuhan yang dia beri nama The Casa de Dom Inácio de Loyola. Yang artinya Spiritual Healing Center atau Pusat Kesembuhan Spiritual. Dan setelah membuat klinik penyembuhan tersebut, pasien yang datang untuk meminta kesembuhan juga akhirnya terus bertambah banyak setiap harinya. Nasional maupun internasional. Bahkan sampai ribuan orang per harinya untuk mencari kesembuhan dari John.
John yang mengaku kalau dirinya adalah seorang Katolik, dia itu nggak ngebatasin juga atau memaksakan seorang pasiennya itu harus beragama Katolik juga. Jadi nggak dipaksa, agama apapun bisa datang ke dia untuk meminta kesembuhan. Karena pada waktu itu banyak banget orang-orang sakit yang bahkan nggak beragama pun itu datang ke dia buat minta disembuhin dari penyakit-penyakit mereka. Makanya John punya consideration atau pertimbangan bahwa kayaknya nggak perlu orang Katolik aja, tapi siapapun boleh datang ke dia. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, cara dari John dalam mengobati pasien-pasiennya mulai berubah. Dari yang tadinya sekedar tumpang tangan dan berdoa, John ini mulai ngelakuin pengobatan yang bisa dibilang sakit gitu, brutal gitu. Karena dia itu mulai berani melakukan operasi-operasi di tempat ke pasien-pasiennya sambil dilihat oleh pasien-pasien lain yang datang dan mengantri gitu. John biasanya nyuruh pasien-pasien yang punya penyakit-penyakit seperti tumor ataupun kanker itu buat ngantri di depan semua pasien lain yang jumlahnya itu bisa sampai ribuan orang. Jadi emang pasien-pasien kanker itu dijadikan spotlight atau highlight dari pengobatan dia di hari itu. Dari situ dia tuh ngelakuin operasi buat ngangkat tumor yang ada di badan pasien itu pakai sebuah pisau bedah. Tapi tanpa perlengkapan medis yang lengkap kayak sarung tangan atau alkohol. Bahkan dia juga ngelakuin semua itu tanpa ngebius pasien-pasiennya sama sekali. Jadi cara kayak gimana? Ya kalau misalnya kankernya ada di dada, itu tiba-tiba langsung dibelek dan dikeluarin aja gitu. Tanpa ada pertimbangan apapun. Setelah ngelakuin operasi secara bahaya kayak gitu sebanyak berkali-kali, ternyata John ini juga diketahui nggak punya riwayat pendidikan di bidang medis sama sekali. Dan bahkan dia juga ternyata nggak ngelanjutin pendidikannya setelah keluar dari sekolah waktu itu. Jadi benar-benar nggak berpendidikan. Kenapa tiba-tiba bisa ngoperasi orang? Bahkan kalau bagian tubuh yang mau dia bedahi itu ada di daerah yang seharusnya jadi privasi seseorang, seperti misalnya bagian dada wanita gitu ya, dia itu bodo amat. Dia tetap melakukan proses operasinya itu di depan pasien-pasien lain yang lagi ngantri. Dan ngebuka pakaian pasien-pasiennya dengan santai dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dan ini mengerikan sekali. Walaupun dengan cara pengobatan yang brutal dan tidak klinis sama sekali yang tadi gue bilang, entah bagaimana John ini bisa terus ngelakuin praktek penyembuhannya ini selama tahun 80-an itu sampai 2000-an awal. Bahkan kehebatan dia dalam menyembuhkan pasien-pasiennya juga diliput oleh media-media sampai internasional. Dan semakin hari, semakin banyak juga orang-orang sakit datang ke klinik penyembuhannya dari berbagai negara. Sampai pada awal tahun 2005, tiba-tiba banyak banget orang yang mulai skeptis dan juga nggak percaya sama seorang John of God ini. Karena ya namanya punya teknik operasi yang sakit gitu ya. Terus dengan background cerita yang sakit, background pendidikannya juga tidak memungkinkan dia untuk melakukan operasi gitu. Jadi banyak orang skeptis yang akhirnya mulai meragukan si John of God ini. Terutama adalah James Randi dan juga Joe Nickell dari ABC News. Yang mulai mengekspos cara brutal John dalam melakukan bedah yang sangat tidak klinis ini ke publik. Serta bagaimana semua kata-kata dan juga doa yang katanya menyembuhkan banyak orang itu hanya bisa dibilang placebo effects dan juga sugesti buat pasien-pasiennya. Dan ini terjadi di berbagai kesempatan. Di mana placebo itu atau sebuah hal yang positif yang datang dari pikiran lu akhirnya membuat diri lu itu bisa sembuh dari penyakit lu. Yang kadang-kadang cuman berlaku sementara. Nah, James Randi itu adalah orang yang terkenal banget yang mengupas banyak-banyak yang namanya bisa dibilang sebuah fisika-fisika palsu atau misalnya orang-orang yang katanya bisa telekinesis, itu semua biasa dibongkar sama James Randi lewat acara-acaranya. Dan salah satunya yang coba dibongkar sama dia adalah John of God, yang menurut dia udah menipu banyak orang. Nah, setelah berita soal pertentangan terhadap John of God ini naik ke publik, diketahui juga ternyata semua sesi pengobatan yang diadakan oleh John of God ini ternyata tidak gratis seperti yang dikabarkan. Melainkan berbayar, yang dimana harganya itu bisa sampai $800 untuk satu orang pasien yang datang, sekitar 12 jutaan. Gak cuman itu, John juga ternyata ngejual semacam barang suci, artifak, rempah-rempah, dan tambahan penjualan pil yang dia klaim bisa ngebantu nyembuhin berbagai penyakit yang dihargai $25 per botolnya atau sekitar 350 ribuan. Yang dalam sehari aja penghasilan dari jualan obat yang kudu pakai resep dari dia ini yang berarti kudu bayar $800-nya dulu di awal, ini bisa ngasih dia omset 500 juta rupiah satu harinya. Gila gak lo? 500 juta per harinya di tahun 2018 dengan ngejual botol obat $25. Ditambah lagi dia juga ngejual botol yang berisikan air suci katanya.
seharga $1 atau sekitar 15 ribuan. Dan semuanya ini bisa ditemukan di apotik dan toko tanda mata yang dibuat oleh John dan memang menjadi salah satu sumber pemasukannya yang dia buat persis di sebelah healing center yang dia bikin di Brazil. Tapi walaupun banyak fakta yang baru terkuak soal fakta di mana operasi yang dilakukan tidak klinis, lalu bagaimana dia itu tidak punya pendidikan, bagaimana dia menjual banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan omset ratusan juta dolar ini bahkan kalau dihitung-hitung dari karirnya, ini ternyata tidak mengubah popularitasnya. Karena mungkin cancel culture pada waktu itu belum sekeras sekarang dan mungkin literasi digital belum sekeren sekarang gitu ya. Makanya ini orang masih bisa tetap praktek seperti biasanya. Karena orang masih percaya bahwa John of God ini bisa menyembuhkan penyakit mereka. Yang rata-rata adalah orang-orang yang akhirnya gagal dalam pengobatan medis mereka. Lalu mereka punya kepercayaan bahwa spiritual bisa membantu kesembuhan mereka. Itu biasanya orang-orang yang datang ke John itu adalah orang-orang yang biasanya kecewa dengan pengobatan medis atau ke rumah sakit. Nah, gilanya si John of God ini mendapatkan sebuah spotlight baru lagi. Atau bisa dibilang keterkenalan baru lagi di tahun 2010. Saat si Oprah Winfrey ini itu tiba-tiba ngasih dia ruang untuk bisa lebih terkenal lagi. Waktu itu, Oprah itu ngeliat sendiri secara langsung gimana John ini ngebedah dan ngangkat semacam tumor yang ada di payudara seorang pasien wanita yang datang ke dia. Dan seperti biasa, John sama sekali nggak nge-bius pasiennya ataupun ngelakuin SOP medis yang lain. Dan bisa tiba-tiba tuh dia nyolok mata orang gitu ya. Nyolok hidung pakai gunting gitu digantung, sayat punggung orang pakai pisau bedah tanpa pengetahuan klinis sama sekali. Dan orangnya kesakitan, darahnya ngucur segala macam. Tapi Oprah yang ngeliat waktu itu malah bilang ke publik kalau pas dia ngeliat sendiri kejadiannya, dia itu ngerasain rasa damai sejahtera yang luar biasa dari sosok si John of God ini waktu dia lagi ngelakuin pengobatannya. Atau melakukan operasi-operasi yang tidak klinis tersebut. Ya tapi kalau ngomongin Oprah, memang Oprah ini kan sudah banyak juga konspirasinya bahwa dia datang dari mana dan seperti apa. Jadi gue rasa statement dia soal John of God ini kalau misalnya kita beragama harusnya nggak perlu juga kita iyain juga gitu ya pengakuan si Oprah ini gitu ya. Tapi intinya Oprah Show itu gede banget dan akhirnya si John of God ini dapat spotlight yang luar biasa pasca dari acaranya Oprah ini. Lalu pada bulan Desember 2018 atau loncat 8 tahun setelahnya di mana memang setelah Oprah Show itu dia memang jadi gede banget namanya, sering world tour dan segala macem gitu ya. Dan memang sering banget mengadakan world tour. Ini tuh punya rencana untuk datang ke Australia. Bahkan udah dapat visa dari pemerintah Australia untuk si John ini bisa datang ke Australia untuk melakukan pertunjukan kesembuhannya. Event, pertunjukan. Nah maka dengan rencana tersebut, sebuah media Australia bernama 60 Minutes Australia itu akhirnya melakukan investigasi soal John of God yang memang dirasa oleh para jurnalis dari 60 Minutes ini punya rekam jejak kasus-kasus gelap sekaligus dinilai sebagai pebisnis yang jago nipu. Yang mereka hitung bisa ngasilin uang sampai 10 juta US dollar per tahunnya. Atau sekitar seratusan miliar. Maka dari itu 60 Minutes Australia ini langsung menginvestigasi John di kediamannya di Brazil untuk melakukan wawancara soal apakah tuduhan pelecehan dan pengobatan tipu-tipunya itu benar dan apa tanggapannya. Karena memang tuduhan soal pelecehan ini mulai terdengar nih. Dimana memang si John ini sering melakukan pelecehan-pelecehan. Mulai dari pengobatan main buka baju orang di depan publik dan tentunya di ruang-ruang tertutup kepada para pasien-pasiennya. Makanya media ini ingin tahu tanggapan John soal tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi sayangnya, wawancara tersebut menjadi sebuah hal yang buruk untuk image-nya si John of God ini. Karena saat John ini diwawancara soal bisnis dan keuntungan praktik pengobatannya, sang translator dari si John ini langsung menolak untuk mentranslasikan dan John pun langsung bangun dari tempat duduk dan pergi. Karena disuruh sama seseorang asistennya di sebelahnya pakai bahasa Portugis. Karena memang John ini nggak bisa bahasa Inggris. Lalu dia tiba-tiba pergi. Tapi sebelum pergi, sang jurnalis masih sempat nanya soal dugaan pelecehan seksual. Tapi lagi enggan diinterpretasikan oleh translatornya. Sampai akhirnya salah satu tim 60 Minutes Australia ini memberanikan diri untuk mentranslasikan pertanyaan dari sang jurnalis tersebut soal pelecehan seksual yang ditanyakan. Dan yang mengagetkan adalah jawaban John. Karena John bilang bahwa yang udah dilecehkan adalah ibu lo, alias ngejawab your mother. Jadi pas dia nanya, apakah betul gitu ada pelecehan yang dilakukan sama Anda? Nah dia jawabnya adalah your mother gitu. Mak lo yang udah gue lecehin. Gila kan jawabannya si John kan ya. Dan mungkin John itu tahu kalau apa yang dia katakan di depan media itu buruk buat image-nya. Apalagi dia bulan depannya mau ke Australia tuh. Di tahun 2019 awal berarti. Nah makanya mungkin dia sadar si John ini akhirnya keluar lagi.
menemui si jurnalis tadi dari 60 Minutes dan meminta untuk melihat rekaman yang tadi. Kayaknya dia tuh pengen ngapus. Tapi untungnya sang jurnalis 60 Minutes ini bersikeras untuk tidak mengizinkan John lihat rekaman yang tadi saat dia memang melecehkan orang tua seseorang di depan anaknya langsung. Dan terjadi perdebatan yang cukup alot pada saat itu dan menjadi sebuah rekaman abadi yang ngasih lihat sifat asli dari John. Dan untungnya itu masih bisa disimpan rekamannya dan kita bisa nonton sama-sama. Nah, setelah tim reporter dari 60 Minutes Australia itu selesai meliput dan hasilnya memang tidak sesuai ekspektasi karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka mau, mereka akhirnya juga dapat informasi dari seorang wanita lansia bernama Glenys Perlman yang pernah datang ke Brazil pada sekitar tahun 1998-an. Buat yang namanya datengin kliniknya John. Karena kebetulan kakinya itu lumpuh akibat sklerosis dan dia berharap bisa disembuhin sama John. Tapi bukannya sembuh, Glenys yang udah berusaha keras buat pergi ke Brazil dan ngebuang duit lebih dari $5.000 atau sekitar 75 jutaan, dan dengan keluarganya yang waktu itu juga bisa berharap bahwa si Glenys ini bisa sembuh dan jalan lagi. Jadi kan berbondong-bondong untuk keluarganya datang ke Brazil. Ternyata si Glenys ini malah tidak mendapatkan apapun. Bahkan setelah pulang kembali ke Australia, kondisi kaki Glenys malah makin parah. Karena placebo yang coba diantarkan oleh John ke Glenys. Maksa jalan dan segala macam. Ya akhirnya malah sekarang kondisinya kakinya si Glenys malah benar-benar nggak bisa digerakin lagi karena aksi dari John of God itu. Nah, semenjak banyak sentimen negatif dan kontra dari masyarakat dan karena waktu itu internet dan sosmed juga udah mulai dipakai semua orang, kehidupan aslinya si John ini akhirnya mulai diketahui masyarakat seluruh dunia. Dari mulai kehidupan rumah tangganya yang kacau karena nikah cerai berkali-kali karena selingkuh, dan John yang dianggap banyak orang sebagai orang suci yang bisa nyembuhin penyakit, ternyata dia mengidap kanker perut kronis pada tahun 2015. Dan dia sendiri ternyata ngejalanin kemoterapi dan pengobatan medis lainnya untuk menyembuhkan kanker tersebut. Bukan pakai cara dia sendiri buat nyembuhin kankernya. Katanya dia dirasuki Tuhan gitu kan. Tapi kenapa dia gak bisa nyembuhin diri sendiri? Nah itu kan juga aneh gitu kan. Makanya orang udah mulai curiga nih sama nih orang bahwa ini pasti another conman gitu. Atau penipu. Nah, setelah hal tersebut diketahui masyarakat internet di seluruh dunia, sentimen masyarakat mulai menjadi sangat-sangat negatif kali ini. Dan banyak orang yang semakin skeptis yang mulai bersuara soal fenomena John of God ini. Sampai pada tanggal 16 Desember 2018, si John ini secara cukup mengejutkan akhirnya menyerahkan diri kepada kepolisian Brazil untuk dimintai keterangan. Karena ternyata pada tanggal tersebut sudah ada lebih dari 600 laporan dan tuduhan pelecehan seksual terhadap pasien-pasien wanita yang datang untuk berobat ke spiritual healing center milik si John ini. Jadi laporannya udah terlalu banyak dan si John mau gak mau menyerahkan diri untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Salah satu laporannya yang paling viral mungkin adalah dari seorang wanita berusia 39 tahun yang melaporkan saat tahun 2018 dia itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesi privat dari John untuk kesembuhan. Wah, seneng banget dong seorang pasien dapat kesempatan sesi private dengan bisa dibilang tabib kesembuhan yang luar biasa, tentunya seneng banget. Makanya wanita ini mau dan tiba-tiba memang wanita itu langsung diajak ke kantornya si John untuk melakukan sesi privat tersebut. Tapi ternyata setelah masuk ke kantornya si John, lampu kantor tersebut malah langsung dimatikan oleh John dan si wanita ini malah disiksa dan juga diapa-apain gitu. Dan laporan ini juga yang memulai sebuah pergerakan digital tentang hashtag #MeTooEquivalent atau kita bersama-sama lah gitu bisa dibilang. Nah jadi walaupun bukti dan saksi juga udah ada, tapi di setiap pemeriksaan polisi dan diwawancara gitu diinterogasi, John ini tetap bersikeras menolak semua tuduhan yang diberikan kepada dirinya. Tapi polisi dan pengadilan Brazil tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenjarakan si John ini karena ternyata salah satu korban dari keanehan otak dan kelakuan joroknya si John ini ya, yang ngelaporin salah satunya atau korbannya adalah Dalva Faria, anak perempuan kandungnya sendiri gitu. Jadi karena anak kandungnya bersuara, makanya pengadilan dan polisi Brazil percaya betul bahwa John memang melakukan hal-hal tersebut selama bertahun-tahun. Makanya mereka berusaha untuk bisa memenjarakan si John ini. Dalva sendiri, anaknya si John ini, mengaku bahwa dirinya berkali-kali disiksa dan bahkan digituin oleh ayahnya sendiri dari rentang usia 10-14 tahun. Lo bisa bayangkan, di usia-usia berkembang lo malah diapa-apain sama bapak lo sendiri. Yang katanya si John ini ngelakuin hal-hal sakit tersebut demi mempertahankan kekuatannya buat menyembuhkan orang banyak.
Makanya anaknya percaya pada saat itu. Dan John bahkan memakai alasan yang sama kepada lebih dari 300 orang wanita yang ia apa-apain. Yang usianya tuh berkisar dari 9 tahun sampai 67 tahun. Lo bisa bayangin se-freak apa ini orang. 9 tahun sampai 67 tahun. Semuanya dia papain sama dia. Dengan alasan bahwa dengan lo bermain sama gue bisa mendapatkan kekuatan gue. Supaya bisa menyembuhkan orang banyak. Nah, tujuan mulia itulah yang akhirnya membuat pasien-pasien ini jadi buta gitu ya. Bisa dibilang buta otaknya. Dan ngerasa bahwa memang apa yang dia lakukan akhirnya jadi mulia di hadapan Tuhan gitu. Membantu sang tabib ajaib ini untuk bisa mempertahankan kekuatannya untuk menyembuhkan banyak orang. Dan makanya pasien-pasiennya mau. Mungkin baru sadar setelah berwaktu-waktu ya. Mulai berpikir bahwa apa yang gue lakukan kayaknya gila deh. Gitu kan. Dari sanalah akhirnya polisi Brasil menangkap John dan 1 tahun kemudian pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 19 tahun 4 bulan atas terbuktinya kelakuan-kelakuan joroknya dia terhadap 4 orang wanita. Dan cuma 1 bulan kemudian pada awal tahun 2020 John ini dijatuhi lagi hukuman penjara selama 40 tahun atas kembali terbuktinya kalau dia ini mengapa-ngapain lagi 5 orang perempuan lagi. Dan juga atas kepemilikan senjata api secara ilegal. Tapi dari seluruh vonis tersebut ada sebuah kejadian korup yang terjadi. Di mana John ini pada akhirnya cuma diberikan hukuman kurungan di rumahnya selama beberapa waktu aja. Jauh dibanding dari vonisnya. Ini bisa kejadian karena ternyata pengacara John ini menang setelah mengajukan banding. Gue bingung, banding apa yang bisa dimenangin ya. Padahal saksi udah sebanyak itu, bahkan anaknya sendiri. Dan dengan alasan pandemi juga, akhirnya John diberikan hukuman seringan itu. Walaupun bisa dibilang kejahatan yang dilakukan ini udah terbukti, ada saksi-saksinya, ada korban-korbannya, dan udah banyak orang yang dirugikan sama dia. Bahkan lebih sakit lagi dibanding sebelum pengobatan ke dia. Menipu banyak orang. Tapi kenapa tetap bisa dikasih bebas atau hukuman ringan? Gue bingung, banding apa yang bisa memenangkan kasus ini gitu bagi John. Itu udah cukup aneh menurut gue. Tapi yang namanya duit ya, dan memang profit dia segitu besarnya, industri sebesar gitunya, ya jadi tentunya mudah untuk John bisa mungkin menyuap sana sini untuk bisa meringankan hukumannya dia. Dan memang selalu menyulitkan ya untuk membuktikan sebuah kondisi di mana sang korban ini dia papain sama tersangkanya, bingung cara ngebuktiin itu gimana gitu. Makanya kalau misalnya lu pada amit-amit dia papain ya harus langsung foto, visum segala macem serahkan. Karena kalau udah telat 1 hari 2 hari mungkin itu akan jauh lebih sulit untuk bisa dibuktikan. Dan lagi-lagi juga tentunya para korban kan kadang malu ya untuk maju gitu ke permukaan gitu ya. Karena kadang-kadang diomong-omongin gitu kan ya. Foto-fotonya dicari-cari gitu, di-blast-blast di sosmed gitu kan. Jadinya korban-korbannya juga pada malu. Nah sebenarnya ini mungkin salah satu faktor kenapa kasus-kasus seperti ini itu susah banget untuk dibuka atau dikuak. Karena memang banyak pasien-pasiennya yang tentunya malu dengan kejadian-kejadian tersebut dan gak menyimpan bukti otentik untuk bisa memberatkan sang terdakwa atau sang pelaku. Makanya si John pun gampang untuk melenggang bebas. Nah semoga kasus kali ini atau orang aneh kali ini bisa jadi pelajaran bahwa bagaimanapun Tuhan bisa memberikan kita kesembuhan, gak perlu lewat orang lain. Kalau memang kita percaya dan Tuhan memang mengizinkan kesembuhan tersebut, tentunya kita bakal pasti sembuh. Ya. Apalagi kalau kita orang baik ya, turut sama yang namanya segala perintah-perintah dari Tuhan gitu ya. Baik sama orang tua, udah pasti kita disembuhkan oleh Tuhan. Dan gak perlu juga tuh kita percaya bahwa ada air ape gitu. Misalnya ada orang-orang gak lo kenal dia jual air suci lah katanya gitu ya. Itu gak mungkin juga. Karena mau minum air biasa pun kalau kita doakan dan itu memang benar adanya doa kita, Tuhan juga pasti bisa langsung kasih gitu lewat air apapun itu gitu. Jadi gak perlu percaya-percaya kayak gini ya. Karena merugikan diri sendiri juga gitu. Mending periksa ke dokter dan diiringi oleh doa. Itu menurut gue yang paling cukup. Rasional dan juga spiritual menyatu. Jadi sebuah kesembuhan yang utuh gitu ya. Bukan tiba-tiba doa-doa doang tapi gak percaya sama medis. Karena kan medis juga diberikan otaknya sama Tuhan juga. Jadi harus percaya keduanya. Oke. Itu pesan gue untuk kasus orang aneh kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa untuk kalian bisa DM-DM gue kasus menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, karena masih banyak orang-orang aneh di muka bumi ini men. Untuk bisa kita bahas dan kita kupas, so see you
on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it